Ya, aplikasi itu hanya tool aja sebenarnya, tool untuk monitor kehadiran kawan. Tapi ada rasa kedisiplinan atau rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu harus datang dari ya jiwa atau diri masing-masing. Kan? Walaupun nggak ada rasa tanggung jawab, disiplin dalam diri ini, ya tidak akan ya terlaksana. Adanya keterpaksaan, grundel ya Pak, tahu ya? Adanya grundel Pak, juga yang grundel cara grundel ini, kan? Tidak ikhlas ini. Selama ini ya tadi penerapan sikat jelas ini untuk mendukung ya kedisiplinan pegawai dan penerapan secara administrasi disiplin pegawai yang kaitannya dengan tugas kita. Ya harapan sudah berjalan sosialisasi dan sudah diterapkan berjalan hampir 2 tahun penerapan sikat kita di KSDAN termasuk di UPT juga. Ini hal yang wajib. Kalau dulu ya masih bisa diakali lah sikat ini ya. Ada PIK GPS. Ya kawan-kawan udah mengalami lah GPS. Sekarang ada lagi titip HP. HP punya 2 untuk absen dititip, saya paham itu. Tapi suatu saat ini terbongkar juga karena ID-nya beda, yang bisa dibandingkan. UPT lain udah jadi temuan, sudah menjadi temuan irjen ya. Kemarin beberapa di wilayah Ampel ya, wilayah timur ya udah kena ASN yang titip absen, gitu kan, titip absen melalui ya titip HP ke kawannya, gitu kan. Kalau kepala seksi ke staf besoknya, kalau kepala seksi ke stafnya, kalau balai ke stafnya, itu pimpinan ataupun halnya kawan ke kawan. Kalau kan titip dulu HP ya, kalau sekali 2 kali sih masih toleransi lah titip absen. Tapi kalau selamanya ya nggak ada. Berarti kembali tadi dari Pak Kepala Usaha yang tidak disiplin dan tidak ada rasa tanggung jawab. Gitu kan. Ya kita melaksanakan tugas, kalau begitu ada halangan tinggal dibicarakan ke pimpinan, Pak hari ini saya nggak bisa masuk, ya alasannya jelas. Mungkin akan dikeluarkan SPT yang lokal ataupun SPT IPA ataupun non IPA untuk menutup ya tadi ketidakhadiran. Kuncinya komunikasi dan koordinasi, itu kan. Dan ya pimpinan sendiri ya aplikasi ini kita tidak saklek asal dikomunikasikan, kuncinya komunikasi gitu. Daripada yang ngebohongin gitu kan, ya nggak enak juga gitu. Walaupun diketahui pimpinan nggak hadir tapi absennya full terus itu ya, itu ya gitu ya. Nah gitu kan. Ini salah satu tadi poin kedisiplinan, banyak satu kehadiran. Yang kedua mungkin tadi cara berpakaian. Terima kasih gitu kan. Ini suatu kebanggaan untuk forum kita. Tapi ya tadi kalau ke depan mungkin ya mampu kita usulkan ini pembagian seragam belum ada lagi ya dari pusat. Ya sebenarnya sih 2022 kita udah mengajukan seragam ya, forum supaya ada keseragaman. Kalau kita kemarin ngumpul mungkin dialami oleh kawan-kawan dengan UPT lain bukan seragam, ya beragam gitu. Beragam warna, corak gitu kan. Dan standarnya juga. Padahal ya kalau dari pusatnya ada, termasuk yang PDL bukan, atau PDH. Ya mungkin nanti kalau kita pengadaan polusi masih ada pengadaan dari pusat. Mungkin kita menunggu mudah-mudahan ya audit itu kita seragam harusnya yang tadi dikoordinir di dalam untuk menjahitnya ya supaya modelnya sama gitu kan, tidak model itu yang lain-lain gitu. Karena udah ada standarnya gitu. Khusus untuk ya tadi Polhut ya yang mencerminkan tadi dengan uniform itu ya tadi maafnya ya gagah kelihatannya gitu kan. Dan kita harapkan disesuaikan juga dengan ya tadi pelaksanaan atau tanggung jawab tugas kawan-kawan di lapangan. Jadi, tugas yang paling berat, tantangan pengelolaan kita yang paling berat gitu kan ya tadi masih terjadinya
kegiatan ilegal atau tindak pidana kehutanan yang terjadi. Terus juga yang kebakaran kawasan hutan ya kemarin mungkin ya kawan-kawan selama diklat 2 bulan ya kami di sini ya tadi kewalahan gitu kan karena 24 personil gitu kan ikut serta dalam diklat. Tapi ya mau ngomong apa, ini kan satu kesempatan lagi diklat itu buat kawan-kawan. Mungkin ya kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, belum tentu tahun depan ada kesempatan. Ya pada akhirnya ya kita dari manajemen balai ya dengan SDM yang ada bukti baku bersama mitra TNI Polri yang memadamkan kebakaran. Tapi alhamdulillah masih bisa teratasi. Nah ini mungkin ya bekal kawan-kawan mungkin kemarin di TikTok juga diajarkan mungkin kan cara melakukan pemakaman gitu kan. Kemarin juga pas di penutupan ada simulasinya, mungkin harapannya ya bisa diterapkan mana yang masih kurang di UPT kita gitu kan, seperti apa untuk mengoptimalkan. Ya kedisiplinan tadi ya tadi terkait fungsi ya melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lapangan. Polhut itu ya tugas pokoknya seperti apa sih? Mungkin di bidang perlindungan dan pengamanan. Tugas pokoknya, kewenangannya seperti apa? Gitu kan. Mulai dari pimpinan, pucuk pimpinan, gitu kan, dari kesepakatan tertinggi sampai mungkin ya tadi ada polhut dominan dalam hal ini pejabat struktural apa sih kewenangannya, asal apa sih anggota apa sih kewenangannya. Kewenangan itu ada batasnya, gitu kan. Jangan ya melebihi kewenangan, gitu kan. Tahapan-tahapan atau proses sinergisitas itu tetap harus ada. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan kawasan dan perlindungan harus tetap ada. Bahkan ya untuk mendukung kegiatan pengelolaan baik di tingkat balai maupun di tingkat SAPAK, seksi dan resort, kita coba buat SOP, standar operasional prosedur. Jadi apakah itu dibaca atau tidak SOP itu, bahkan kita ada buku 1 ya kan, sudah diterbitkan di tahun 2021-2022 ada SOP. Ya, dalam buku mungkin apakah sudah dibaca atau tidak dan apakah sudah dilaksanakan. Ada SOP dalam kegiatan patroli rutin, gabungan, kegiatan penjagaan itu ya ada. Gitu. Kedisiplinan itu ya sangat penting. Modal utama kita rasa tanggung jawab tadi dari Pak urusan terus itu bukan tugas kepada fungsi yang dipahami. Dan mungkin sekalian dikaitkan fungsi ini yang harus dikaitkan dengan SKP ya. Nah ngomong-ngomong SKP ini udah ditagih nih. Siapa yang udah buat atau menyusun SKP 2023 aplikasi EKIN? Ada nggak? Bonari saya lihat sudah ada yang mengajukan. Yang lain belum ada, walaupun ada Parudi baru 2. Yang lain belum ini mengajukan pucuk-pucuk pimpinannya nih, itu kan belum juga menyampaikan SKP. Untuk SKP itu ya intervensi ya rencana kerja pimpinan. PLT udah buat, TU udah buat, kasih wilayah 3 udah buat, mungkin Pak kasih wilayah 1 dan 2 yang belum monitor mengintervensi rencana kerja pimpinan. Ya mau dibuat draftnya, walaupun nggak ada lagi dumpak, tapi ya kontrak kerjanya sekarang ya SKP ini Pak. SKP bagus, mencukupi, mungkin ya layak untuk diajukan kenaikan pangkat. Tapi dalam SKP-nya kurang, ya mungkin ya ditunda dulu untuk kenaikan pangkat maupun jabatannya. Ya penilaian objektivitas mungkin para pimpinan di lapangan, para pejabat struktural eselon 4, baik TU, terus juga para kepala seksi wilayah, ya harapannya SKP ini betul-betul jadi kontrak kerja tahunan kawan-kawan di wilayah, terutama untuk pejabat fungsional ya, Polhut, penyuluh. Ini sangat menentukan karir kawan-kawan, kenaikan pangkat, jabatan, itu kan lancar tidaknya. Kalau lancar sih ya 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya bisa naik pangkat gitu. Tapi ya kemudian sekali lagi acuan kenaikan pangkat atau bisa naik pangkat jabatan melalui sekarang harus
ya, haji ya. Nanti 4 tahun. Ada uji kom. 3 C. Naik pangkat maupun jabatan, terutama jabatan ya. Uji kom itu lagi udah perlu. Dan untuk mengisi jenjang jabatan di atasnya harus melihat ABK, analisis beban kerja masing-masing UPT. Nah, monggo nanti ABK kita di Taman Nasional Waikambas kemarin sih udah di-share oleh Pak Rudi ya. SK ABK gitu kan. Harapan sih dilihat formasi yang ada jabatan keprodukan kita dari media ahli gitu kan sampai terampil itu ada berapa sih? Di balai ada berapa, di seksi wilayah ada berapa? Ya untuk melihat atau menghitung, oh kita naik pangkat nih, ada kesempatan untuk formasi penyeliat ke ahli juga adalah ada satu formasi di seksi mana? Ya daripada nanti yang pindah dari UPT lain ngisi tahu-tahu ngisi media ya kan enak temen gitu. Makanya untuk formasi ABK ini ya tetap kita coba batasi, kalau dari UPT lain ya kita coba batasi lah. Karena kesempatan kemarin Wilson kalau sama salah dengan Pak Imam Muslimin ya, Muslim ini ya dari tertunda kenaikan jabatannya karena ya formasinya penuh untuk penyelian. Bisa terisi kalaupun yang penyelian ini udah ya naik jenjang ke yang lain. Tapi kesempatan tetap ada. Ya di UPT lain gitu kan, pindah UPT lain kalaupun dia memaksakan pengen Ibnu itu kan udah ke penyelia gitu, contohnya ke penyelia tapi penuh di kita, tapi kesempatan UPT lain di ya di Papua kosong ya itu kesempatannya langsung diterima gitu kan, masuk tanpa melihat lagi gitu ujung pula atau mana kesempatan seperti itu. Jadi bukan mempersulit ya kawan-kawan ABK ini untuk melihat atau mengadministrasi penertiban jenjang karir kawan-kawan. Karena sekarang kalau dilihat fungsional itu makin cepat naik pangkat jabatannya Pak. Itu kan kemarin ya dimulai kurun waktu 2016 sampai 2022 kemarin para fungsional itu ya udah cepat naik jabatan, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi ada juga yang telat gitu kan, 6 tahun, 7 tahun ya tetap masih ada gitu kan. Tapi itu ya mungkin harapannya sih udah nggak diajukan lagi. Jelas untuk karir kawan-kawan tadi di poin pertama, jangan ya bosan kalau mendengar disiplin gitu kan. Pasti setiap pertemuan rapat pembinaan yang disampaikan pasti kedisiplinan gitu. PP 94 itu terkait kedisiplinan atau manajemen ASN harapannya dibaca 1 kali lah, dibaca apa gitu kan kewajiban kita, apa kewajiban kita, termasuk yang penerapan sanksi disiplin itu ya harus tetap dilakukan. Yang para senior kita itu kan ini dari ini mungkin ada kawan-kawan yang udah purna tugas ya. Ada yang purna tugas dari forum kita gitu kan ya, mungkin kami mungkin atas nama Jabala yang mengucapkan terima kasih gitu kan atas yang mungkin pelaksanaan pengemban tugas sebagai forum di Taman Nasional Waikambas sampai alhamdulillah mungkin tidak ada kendala sampai masa pensiun. Ya kita apresiasi untuk kawan senior yang sudah pensiun dan ini para penerus atau juniornya harapannya sih ya sama memiliki semangat untuk mengelola kawasan Taman Nasional Waikambas ini lebih baik. Kawan-kawan sebenarnya yang kelebihan kalau itu dididiknya ya semi militer, ada bidang kehutanan, ada yang militernya dididik ya Stumpal Polres Sukabumi gitu kan. Mungkin ada yang kalau dulu senior kita ya sama gitu kan, ada di Sikapa, ada di Lemdi gitu kan, membentuk karakter gitu kan. Karakter forum itu ya jangan cengeng gitu, harus kuat tabah gitu kan, hadapi semua tantangan, jangan pantang menyerah gitu kan. Solusi itu pasti ada. Dengan modal utama kita ya dengan jumlah yang banyak, sinergisitas komunikasi yang terjalin gitu. Saya ingin menyampaikan kita punya SK Satuan Tugas Forum Taman Nasional Waikambas, tapi itu tahun 2019 belum diupdate.
Itu harapannya sih melalui struktur organisasi yang nanti akan di SK kan jika di tahun 2024 ini mohon disusun lah. Personnya salah satu ya apa diperlukan struktur organisasi ya tadi untuk memperketat kinerja kawan-kawan itu kan di lapangan. Satu komando mungkin yang tugas itu yang perlu kawan-kawan di lapangan karena sebaran atau penempatan kawan-kawan tidak di satu tempat tapi ya disebar dari tingkat tapak resort, seksi, balai gitu kan. Tapi ya kita tetap satu kesatuan dalam warna organisasi Satuan Tugas Polhut Taman Nasional Waikambas. Kita terpecah di wilayah tapi kita tetap satu kesatuan Polhut Taman Nasional Waikambas. Bila ada panggilan secara khusus gitu kan ya tinggal menyampaikan ke asal perlukan kawan-kawan kumpul gitu kan ya gitulah. Nanti itu mengatur yang kewenangan pembagian tugas divisi gitu kan ya monggo nanti di-refresh lagi kalau itu menjadi bahan diskusi dan pembicaraan ataupun diskusi untuk penyusunan ini ya monggo kami serahkan nanti ada kepala organisasi kepegawaian dan asal Polhut gitu kan untuk refresh lagi penyusunan organisasi Satuan Tugas Polhut Taman Nasional Waikambas di tahun 2024. Terus yang paling penting terkait SK pemegang SNP ini Pak perlu diupdate karena ini menjadi kemarin 2 tahun berturut-turut menjadi temuan Irjen. Satu terkait SNP, yang kedua terkait gudang SNP dan pemegang SNP. Ini harus mulai tertib terutama dalam penggunaan berita acara penggunaan amunisi. Kawan-kawan pemegang SNP gitu kan. Ya harapannya untuk SOP seperti sudah ada untuk ya pertanggungjawaban penggunaan satu amunisi itu ada dalam kegiatan patroli kemarin Pak Firman itu kan dalam patroli ya menembakkan atau yang buang tembakan peringatan banyak 10 butir ya beliau harus membuat berita acara mana sudah disampaikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh pimpinan supaya lebih tertib dan keluar masuk senjata ini ya tetap harus tertib di administrasi. Kalaupun butuh perpanjangan ya segera gitu kan perpanjangannya SPT-nya diurus perpanjangan sampai berapa hari gitu. Dan info terakhir mungkin terkait SNP yang kita juga mengajukan penambahan senjata api ya. Kabu yang kemarin sudah kita ajukan penambahan SNP dan amunisi ke urusan umum karena ada dari beberapa korwil di Jawa Barat dan wilayah timur senjata api PM111 itu ya tidak digunakan itu kan dikembalikan ke Jakarta. Kemarin kita ditawarkan kalau nggak salah kita mengajukan sesuai dengan jumlah polhut yang ada jadi nanti ya satu polhut megang satu senjata walaupun ya amunisinya satu-satu gitu. Cocok. Nanti amunisi yang jelas ya kita udah sampaikan penambahannya tiap tahun harus kita tambah. Bahkan ya harapannya ke depan kita coba lihat apakah tahun ini ada penyegaran polhut ini yang paling penting. Polhut perlu disediakan ya Pak Asad ya Pak Aur itu karena di beberapa UPT hampir setiap tahun latihan menembak kedua penyegaran polhut refresh lah. Kan kita sama-sama udah didiklat sejak Polri ya dulu mungkin beda tahun nah ini perlu didiklat kembali untuk kebersamaan gitu kan untuk peningkatan jiwa bangsa kita yang perlu untuk diklat itu dilakukan. Bahkan ya untuk kawan-kawan mitra yang bergerak di bidang pengamanan ya harusnya mereka juga ikut serta gitu kan supaya ya ada kesamaan karena kita sama-sama ya korelasinya mungkin ya Polri gitu kan itu nanti ke depan mungkin perlu nanti coba kita lihat formasi anggaran kita apakah di tahun ini kalau kemarin sih kita coba usulkan tahun ini ada yang penyegaran polhut refresh lah gitu kan walaupun ya tadi tidak lama lah gitu kan penyegaran hanya 4 hari 5 hari tapi ya tadi
untuk memupuk rasa kebersamaan itu dan merefresh kembali mungkin kegiatan-kegiatan tupoksi polhut itu yang perlu, termasuk yang pelatihan menembak gitu kan. Itu kemarin yang hidup jadi 24 siapa yang cakap nembak? Hah? Ada? Ya, karena nanti mungkin dibahas oleh aku, nanti salah satu kecakapan penggunaan senjata, bongkar pasang senjata di kegiatan HUT Sepos ini akan dilombakan. Harapannya ya kawan-kawan baik senior maupun junior yang mewakili UPT Taman Nasional. Ayo kita tunjukkan kemampuan kita bisa dan mampu tidak kalah dengan support. Ya, modal pendidikan kemarin coba terapkan di lapangan. Mungkin nanti khusus untuk persiapan memeriahkan untuk spos nanti akan dibahas Pak Abdul dan Pak Kasih satu ya. Terus terkait tadi disampaikan terkait kedudukan kawan-kawan. Ya, kedudukan kawan-kawan kenapa ada SK01 ya saat kebutuhan manajemen. Hubungan manajemen terkait bidang pengamanan ini ya bidang pengamanan dan perlindungan ini salah satunya ya menjadi prioritas pengelolaan taman nasional, sehingga ya sebaran kawan-kawan dipandang perlu mulai tingkat tapak gitu kan, resort, seksi dan balai, bahkan ya mitra kegiatan mitra pun harus didampingi oleh Polres. Keterkaitan daftar urutan kepangkatan yang kaitkan dengan APK yang baru gitu kan 2023 yang harus diterapkan kemarin ya sampainya tidak ada lagi fungsional gitu kan yang ada ditempatkan di balai. Jadi ya tidak ada yang polhut yang ada ditempatkan di balai, harus mengacu ke seksi dan resort wilayah, kecuali yang media ya. Media itu ya urusan sudah menjadi kepakatannya paling tinggi ya, secara struktur organisasi harus di dalam sebagai penasehat ataupun ya nasihat spirit lah dari kepala balai gitu kan, ataupun pejabat struktural yang ada. Adapun nanti tetap kebutuhan organisasi yang mungkin ada penugasan ya. Jadi ditempatkannya di wilayah, tapi karena kebutuhan organisasi gitu kan, kita tidak lepas gitu kan, dari kawan-kawan yang fungsional untuk memperlancar kegiatan, terutama satu kegiatan pengelolaan keuangan kedipaan kita. Walaupun ya tadi para pelaksana kedipaan kita tempatkan di wilayah, ya kita nggak bakalan gajian itu yang nggak bakalan clothing itu nggak bakalan terjadi lagi, mungkin sering telat. Makanya kebutuhan organisasi masih ada karena kaitannya dengan aplikasi ya. Aplikasi itu tidak bisa ya diabaikan. Kelancaran kita dalam pengajuan anggaran dan tergantung dari ya kawan-kawan pengelola anggaran. Nah, makanya nanti ada penugasan atau SPT ya. Di tempat kan ada SK01-nya di wilayah, ada yang di seksi, di resort, tapi penugasan penempatan di balai ada tugas tambahan sebagai pengelola keuangan ataupun sebagai koordinator fungsional yang kami membutuhkan di balai untuk mendukung pengelolaan. Harap dipahami ya, itu kan termasuk ya para kepala seksi, gitu kan, ya tupoksi kawan-kawan fungsional ini sebagai pelaksana teknis di lapangan ya masih banyak dibutuhkan, dan manajemen balai belum bisa lepas karena ya tadi regenerasinya yang masih kurang Pak. Mungkin kawan-kawan di wilayah juga ada yang banyak tugas tambahan ya, kayak Pak Lukman ini itu tugas tambahan di pengelola keuangan, Pak Agus juga, ada juga di seksi lain ada Pak Erwan di PEN gitu kan, tugas tambahan di pengelola keuangan. Ya itu tidak masalah, itu juga merupakan tugas dari pimpinan. Itu ada bentuk tertulis, ada SK, SPT, bahkan ya perintah pimpinan itu bagi penulisan kalau itu sesuai aturan pelaksanaan perintahnya. Ya karena saya masih mendengar juga, saya tadi SPT kan saya nggak mau melaksanakan tugas, ada masih terdengar itu.
termasuk ya salah satu contoh di kebakaran ini ya mungkin kawan-kawan semua tidak menutup kemungkinan terjadinya kebakaran itu ya mungkin ulah termonitor dan ulah diketahui oleh kawan-kawan karena kawan-kawan pegang HP termonitor dia bilang ada WA jadi kebakaran itu termonitor pasti karena dari satelit upload di WA group mungkin dengan kawan-kawan saya bukan tindakan saya tadi SK kan bodoh amat masih ada yang tidak peduli terhadap kawasan. Ya kalau bergerak kawan-kawan tidak harus nunggu SPT bergerak nanti administrasi itu menyusul karena ya tadi untuk khusus untuk penanganan kebakaran itu ya perlu bergerak cepat jadi kan sampai lokasi berapa orang berapa kebutuhannya baru dihitung setelah pemadaman berapa orang siapa aja itu SPT nanti bisa menyusul itu SPT juga ada DIPA, non-DIPA, SPT Mitra, monggo jangan ya tadi lah sekali lagi untuk kawan-kawan maupun kembali yang udah pendidikan ya rasa tanggung jawab terutama kinerja kapal di lapangan apabila terjadi sesuatu hal ya dahulukan dulu lah kerjaan kita ayo komunikasikan gimana caranya dan harapannya tadi itu kan ke wilayah seksi 1, 2, 3 ya tidak berbicara ke wilayah mungkin ya Pak Kasih berbicara secara administrasi kita resort nih ini tapi kalau dimasuki oleh kawan-kawan mitra atau kawan-kawan seksi ya tinggal koordinasi dan komunikasi mungkin kawan-kawan dari seksi 2 akan masuk ya beririsan lah masuk ke wilayah seksi 1 tinggal mungkin ya tadi kepala seksinya ngobrol dengan kepala seksi 1 dan 2 Pak Kasih gitu kan maaf Pak Kasih 1 saya mungkin anggota ada yang masuk wilayah supaya tadi tidak ya harus komunikasi lah masuk wilayah 1 ada apa nih jangan-jangan mematai kegiatan kita itu masih terjadi asumsi seperti itu karena ada penugasan khusus dari balai yang tidak terbuka ada mungkin penugasan 1 orang 2 orang ada penugasan khusus yang harus segera diminta dan oleh pimpinan sehingga ya kawan-kawan mungkin tadi tidak tahu lah kalau itu ditugaskan itu hal penting juga diketahui oleh kawan-kawan ya jelas kalau antar pimpinan di kepala balai ya ke seksi wilayah itu kan ke TU nya udah ngomong ini ada penugasan di backup itu ada yang terbuka itu kan melalui SPT itu kan itu terbuka untuk diketahui oleh kawan-kawan di wilayah terus terkait tadi SPT ya disampaikan oleh Pak Laurusan SPT ini ya sangat penting mungkin ya terkait pelaksana kegiatannya monggo di tingkat seksi mulai dibuat jadwal tiket kemudian satu dua yang jadwal terkait yang kedipaan itu ada non-dipa ada jadwal palangnya sehingga ya kan kelihatan orangnya yang berkumpulan termasuk ya itu aja juga ada termonitor termasuk yang di balai kalau di balai gitu kan ya SPT itu tidak melulu kedipaan gitu kan kita ada non-dipa juga gitu kan yang jelas kawan-kawan bisa berangkat melaksanakan tugas ada surat penugasan dari balai tidak ilegal itu ada penugasan mau sumbernya dari DIPA atau DIPA mau mitra nggak masalah yang jelas perintah pimpinan itu ya ada ya untuk upload di Cikadir gitu karena ada 2 dokumen yang harus di-upload dokumen 1 SPT yang kedua foto berbiotek ini masih berjalan ya kawan-kawan ya nah itu tetap SPT itu ya harus diterbitkan SPT itu ke wilayah ya monggo kepala seksi itu kan bisa menerbitkan SPT itu kan kewenangan dari kepala seksi dan juga yang dari kepala balai ya monggo intinya supaya ya kita tertib administrasi dan terbitnya SPT itu ya kegiatan di DIPA ya berorientasi
ya tetap pada akhirnya harus kita tanggung jawab dengan laporan. Nah itu laporannya kadang-kadang yang sering telat, mulai dari yang SPJ mungkin administrasi keuangan suka kayak laporan kegiatan, termasuk ya di mitra, kawan-kawan yang diperbantukan penugasan di mitra gitu kan, ya RPU, WCS gitu kan, SLS ataupun mitra lain KHSL gitu kan, ataupun mitra lainnya, ya harapannya ya SPT itu ya dibarengi dengan laporan juga ke seksi wilayah yang ada di wilayahnya, yang menerbitkan ke wilayah yang bergerak ada di seksi satu, yaitu ke kepala seksi, pendamping itu wajib melaporkan gitu kan, kronologis laporan singkatnya seperti apa. Selain ya tanggung jawab laporan itu ke mitra, bukan begitu aja. Enak nih kita daripada kegedipaan ya ada beban laporan tanggung jawaban, itu kan laporan tanggung jawaban keuangan, laporan, gak usah mikir gitu kan. Tapi ya tetap sama sebenarnya, kita juga ya wajib melaporkan kronologis ke pimpinan supaya yang pimpinan itu menjadi data yang bisa diinput di seksi wilayah sebagai bahan nanti kepala seksi menyampaikan laporan itu ke pimpinan, dari kepala balai melalui laporan bulanan. Itu nanti mungkin ada waktunya untuk evaluasi data dibahas juga deh di tiap resort dan seksi, refresh kembali tanggung jawab buat data seperti apa. Terkait mitra itu ya, kalau mitra ya kalau dari balai ya menyampaikan ya ke mitra untuk lebih berkoordinasi di seksi wilayah supaya ya target untuk di kegiatan mitra maupun dan seksi ini ya klop lah, bersinergi. Mungkin mitra punya target seperti ini, tapi ya kepala seksi punya target seperti ini, jadi padukan lah, gitu kan? Itu supaya ya tadi untuk mengisi kegosongan gap itu ya benar-benar kalau dari balai udah paham nih, gitu kan? Targetnya seperti apa. Tapi kalau di wilayah malah seksi dan resort ya paham untuk mengarahkan mitra itu bergerak di mana, seperti itu. Terus ya tadi selain ada juga yang MMP ya, jadi tanggung jawab pembinaan itu ada di Polhut ya, MMP Lihut maupun MMP Gajah. Ini pembinaan yang ada di Polhut sama dengan mitra. Ya monggo dilakukan evaluasi pembinaan mungkin di tingkat seksi bisa per bulan atau per triwulan ya monggo. Itu sambil mereka gajian honor ya ada pembinaan apa yang perlu disampaikan, termasuk para mitra ini ya tadi kawan-kawan bergerak di mitra ya kita punya dasarnya PKS mereka ada SK personil yang diterbitkan oleh balai gitu kan. Jadi ya mungkin kalaupun kawan-kawan mitra yang dari masyarakat yang membantu pengamanan itu ada SK ya, penetapan dari balai baik WCS, RPU maupun ya KHSL ataupun ALT gitu kan, ada SK personil yang dikeluarkan oleh balai sebagai ya tadi turunan dari PKS kita itu kan, setiap tahun diperbaharui, jadi mereka tidak ilegal gitu kan, tetap, tapi ya salah satu syaratnya harus didampingi petugas Polhut terutama kalau di bidang pengamanan harus Polhut. Yang dikhawatirkan Pak Kepala Urusan kalau nggak didampingi tadi mereka ya kewenangannya melebihi gitu. Bahkan ya mengambil tadi ada yang mengambil madu, mancing gitu kan di dalam kawasan gitu kan, berburu, masang jerat, kita nggak paham karena nggak ada pendampingan. Makanya kegiatan mitra wajib mutlak didampingi oleh petugas Polhut. Kalau tersebut terhalangan ada petugas PES ataupun lainnya yang bisa ditugaskan oleh kepala seksi. Ya tujuannya tadi untuk mengontrol kegiatan mitra itu seperti apa sih. Dan kita yang dikendalikan oleh mitra, kawan-kawan ini dari memegang peranan mitra itu harus diarahkan. Jangan kita yang manut, Pak boleh ini Pak, gitu kan, istilahnya memanfaatkan ini. Ya kalau aturannya nggak boleh, ya
saklek, nggak boleh, gitu kan? Seperti itu. Mereka perlu ada diarahkan dan penegasan supaya ya mereka tidak semena-mena di lapangan. Terus ya ini mungkin untuk evaluasi mungkin perlu di waktu ini untuk MMP ya, MMP sekalian pembinaan, sekalian evaluasi nanti dijadwalkan mau di masing-masing seksi gitu kan, ataupun ya dikunjung dari balai ya seperti apa yang monggo, karena itu juga perlu nanti yang kewenangan ada dari Polhut, termasuk ya dasar perpanjangan mereka, perpanjangan kontrak MMP ini ya dari evaluasi lah, masukan si ini tidak bagus, si ini jarang masuk, si ini melakukan pelanggaran ini sebagai dasar untuk perpanjangan. Ya kawan-kawan pendamping atau kepala seksi lah yang tahu di lapangan seperti itu. Karena kita udah berbicara ya output ya, kawan-kawan Polhut ada outputnya seperti apa sih? MMP juga yang ditanyakan oleh pusat. Kemarin kami ya menyampaikan anggaran, usulan anggaran, tapi ditanya outputnya seperti apa. Ya bingung itu. Hasil dari MMP itu apa sih? Secara signifikan untuk pengelolaan kita. Ya mungkin sebagai MMP itu bagus gitu kan, patroli ikut membantu kawan-kawan. Tapi ada yang malah ngoy katanya, ada yang ya tidak pernah ikut gitu kan, tapi yang masih tercantum di SK tersebut. Yaitu menjadi refresh kewenangan ada di kepala seksi atas masukan ya kawan-kawan. Itu ya dari manajemen, ya kalau dari balai TO kan administrasi laporan. Tapi yang paham ya kawan-kawan semua. Sekali lagi mungkin untuk minta itu hanya membantu ya, kalau mereka bergerak di bidang pengamanan, membantu ya bidang pengamanan, membantu tugas Polhut. Bukan berarti ya kewenangan mereka kalau di Polhut hanya membantu loh, gitu kan. Ya makanya perannya ada di kawan-kawan pendamping gitu. Tapi saya ya apresiasi itu yang disampaikan oleh kepala urusan, ya banyak yang menyalahi ataupun yang melebihi kewenangan karena nggak ada pendampingan yang mengarahkan ya dari lapangan. Ya ini menjadi perhatian mungkin dari kita semua ya, dari manajemen seperti apa. Kalaupun nanti pembinaannya kurang, monggo dijadwalkan Pak Awil ya, koordinasi dengan kepala seksi. Kalaupun mau pembinaan per bulan ya begitu ada jadwal rapat rutin di seksi, kita sesuaikan jadwalnya. Pak Kasih satu pasti mengundang kita untuk rapat bulanan mungkin di seksi. Nanti kita kesempatan berbagi peran. Apakah kalau TO dan kepala balai bisa hadir semua. Kalau enggak mungkin ya diwakilkan kepala urusan atau pegawai yang mewakili nanti kepala balai yang hadir pembinaan di seksi. Sama aja dua hal. Ya tadi untuk ya menyampaikan sinkronisasi kegiatan antara balai dengan kegiatan di lapangan. Ya tupoksi kawan-kawan ya sangat berat di lapangan, apalagi dukungan anggaran ya pendidikan ini ya masih jong ya di kita. Anggaran pendidikan kita masih jong karena adanya Dirjen Gakum ini ya, kewenangan kita kayak di Kebiri ya. Oke, patroli rutin oke. Itu kan pas penangkapan mikir dulu, waduh anggarannya piye, kayak kemarin ya Pak Kasih itu piye, koordinasi kita dengan instansi ya udah bagus lah, ke Polres ya udah bagus, ngomong ke Polres ya tetap ya yang pendidikan ini harus kita pikirkan. Makanya peran hubungan para mitra kita ya tetap kewajiban para mitra kita ya, mereka berkomitmen membantu dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum. Gitu kan, kita sharing mitra untuk ya menyiapkan anggaran dukungan. Jadi kawan-kawan tidak usah ragu lagi, gitu kan, kalaupun ada tertangkap tangan untuk bukti khusus dalam bidang kebakaran dan perburuan, lanjut Pak. Dukungan dari manajemen balai ataupun dari pimpinan kita ya tetap gitu kan, kita satu kesatuan. Bapak-bapak Polhut itu ya tidak kerja sendiri, gitu kan. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad ya tadi, informasi itu yang perlu dari tingkat tapak itu ya secara berjenjangnya perlu informasi itu perlu
sampaikan. Maksud tadi yang sangat sensitif terkait temuan bangkai, kematian gajah, gitu kan? Ya prosedurnya kalau itu yang harus pimpinan dulu ya. Apa yang pimpinan baru pimpinan akan ya memerintahkan tim untuk backup. Termasuk ya tadi tim pengamanan, tim cek TKP, tim nekropsi, hal itu yang perlu. Termasuk ya tadi kalau kita angkat tangan ya mungkin kewenangannya langsung bisa ke kepala seksi, ke kepala balai disampaikan untuk penanganan lebih lanjut supaya ya tidak ada kesan yang membiarkan kawan-kawan udah susah nangkep tapi ya pimpinannya nggak ada ya masa tahunya jangan ada kesan seperti itu. Kita tetap support monggo gitu kan ya prosedurnya kita sampaikan kelengkapan administrasi ya bisa menyusul hal tersebut. Terus tadi disampaikan banyaknya dari Pak ini Pak Aul itu terkait sinergisitas ya. Kembali lagi sinergisitas kita dalam bekerja itu ya kita tidak sendiri, walaupun tidak bisa bekerja sendiri. Kita punya tech, punya penyuluh, punya non fungsional, punya mitra. Itu bagian dari keluarga besar nasional Waikampas, bagian dari tim kita. Ya monggo peran kawan-kawan ini ya tupoksi intinya di perlindungan, tapi butuh informasi gitu kan terkait mungkin dari penyuluh terkait ya keberadaan pelaku gitu kan, sosial ekonomi seperti apa, data dari penyuluh gitu. Terus data di kawasan kita berkaitan sebaran satwa itu ada di PEK seperti apa itu ya untuk ya menentukan target yang kegiatan patroli dan operasi kawan-kawan. Jadi sinergisitas harus terjalin di lapangan para mitra, gitu kan? Kegiatan mitra ya tidak sendiri, ya didampingi oleh kawan-kawan. Peran kawan-kawan yang disampaikan bukan ya para mitra itu ya tupoksi mereka itu yang menjadi acuan kawan-kawan gitu kan. Tapi kita punya program yang monggo didiskusikan, mereka acuannya ada RPP, RKT dan mungkin RPP, RKT ini di tingkat apa harus mulai terpakasi minimal harus sudah melek lah apa aja sih yang ada di kegiatan mitra itu di seksi wilayah bisa dilihat di RKT ini. Tadi disampaikan ya selain kedisiplinan ada ya tadi harus kita rasa tanggung jawab gitu kan, komitmen, konsekuen, kerjasama tim ya tadi ya sudah disampaikan. Itu yang penting ini evaluasi kerja. Evaluasi kerja kita rapat minimal rapat rutin bulanan gitu kan untuk membahas kinerja itu yang juga perlu. Gitu kan, evaluasi apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di sesi 1 bulan maupun di balai dan merencanakan gitu kan tahapan ataupun kegiatan yang ada. Karena ini kaitannya dengan SKP, Bang. SKP itu harus di-refresh, kalian membahas SKP. Gitu. Oke, evaluasi ini apa yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan SKP kawan-kawan yang sudah dipertangani. Kalau penilaian kita ya tadi bulan per bulan ya, untuk 2024. Ada juga yang per bulan untuk melihat ya capaian terutama ya angka kredit yang disampaikan dan terjudis itu kan harus ada, walaupun dampak fisiknya dari kuat ya nunggu kalau nggak salah ya integrasi penilaiannya dari dupak ke SKP masih menunggu jadi dari kawan-kawan terakhir itu setelah diintegrasikan nilainya berapa itu yang harus nanti dilanjutkan itu termasuk pak terakhir ya evaluasi berdua ya dari disampaikan tadi manajemen risiko dari Pak Kepala Urusan ya kawan-kawan sebagai garda terdepan dalam perlindungan dan pengamanan ya banyak risikonya terutama ya tadi dalam menghadapi perburuan dengan selfie. Beberapa kali kawan-kawan ya dalam kegiatan patroli ataupun gabungan ya langsung berhadapan bahkan ya baku tembak dengan para pelaku. Ya ketua tim itu kan harus paham lebih harus melindungi jiwa keselamatan anak buah. Jadi walaupun ada yang berani, berani lah kan.
gitu. Lihat dulu gitu kan, komposisi kawan-kawan, keselamatan kawan-kawan. Jangan ya mati konyol. Kalau kita berani dalam tugas, tapi kita hitung juga kawan-kawan kita anggota ada 6, senjata kita 2, senjata baygon, gitu kan. Sementara yang para pelaku ini senjatanya otomatis, gitu kan. Oke, strateginya gimana untuk menghadapi hal tersebut? Ya, kemarin dihadapi oleh Pak Bumino dan kawan-kawan, dan jelas ya para pelaku ini ya sedang berjalan dengan senjata. Gitu. Nah itu terjadi ya pertarungan pergulatan, ya, itu juga membahayakan. Makanya sudah dipokang senjata, tapi cat ya dulu ya, ambilnya masih dilindungi gitu kan. Dan pokoknya jangan ya tetap perhitungkan kapasitas SDM kita dan nafas kita untuk keselamatan tim. Tetap kita ada pembiaran, tapi keselamatan tim itu perlu. Buang tembakan, buang peringatan itu yang mungkin lebih perlu. Tapi kecuali kalau kita gabungan dengan TNI Polri yang senjatanya berimbang, is oke gitu kan. Itu siap, gitu kan. Berani hidup lah, berani mati. Kita perhitungkan semua gitu kan, jangan sampai ya karena keteledoran kita ya dari terutama para aneh wilayah yang tadi mengabaikan keselamatan tim. Ada mungkin yang pimpinan di lapangan tentang SOP itu ya itu perlu. Itu. Makanya strategi kembali jangan bosan lagi nih, kalau saya bisa strategi itu jangan bosan. Mungkin kawan-kawan ini tadi setelah pendidikan ini ada ide strategi pengamanan seperti apa, ngobrol dengan para senior yang lebih dulu pendidikannya seperti apa nih pasukannya, dan supaya ya tadi karena kita butuh tetap strategi, karena yang para pelaku ini modus operandinya ya mereka menggunakan teknologi, mereka lebih canggih mendeteksi pergerakan kawan-kawan. Oke, di seksi 1, seksi 2 akan bergerak tim ini ke sini. Udah terdetek gitu kan oleh HP kawan para pelaku ini. Sampai tanggal 10 aja. Kita masuk kelas, udah kosong, clear. Itu salah satu modus operandi menggunakan teknologi. Kita tahu yang membocorkan siapa gitu kan, pergerakan kita apakah itu kan ada oknum anak kutip di kita, di internal kita atau gimana, sehingga ya kegiatan ya serahasia apapun kalau udah pergerakan pasukan pasti bocor. Makanya strategi ya ini tugas lagi di Pak, selain tadi struktur organisasi, SKSNP dan ini strategi ini jangan bosan-bosan karena dinamis strategi ini. Kalau dulu strateginya mungkin 5 tahun ke belakang seperti ini, gitu kan, dan tidak cocok lagi diterapkan. Makanya perlu terus dibahas dan di refresh lagi strategi seperti apa. Karena modal utama awal-awal sudah anggota cukup banyak, 51 orang, gitu kan. Dukungan sarkas ya udah memadai berapa persen, anggaran udah ada berapa persen, nggak optimal kan. Dan yang jelas ya kalau orang pimpinan jangan mengeluh dulu lah, yang ada manfaatkan. Karena kalau kepala baru kemarin juga ya banyak yang menyampaikan kurang itu ya malah tak setel oleh majelisnya. Jangan mengeluh dulu, laksanakan dulu, gitu kan, seoptimal mungkin seperti apa, baru sampaikan permasalahannya. Seperti itu. Ya harapannya sih betul kita dari saya yang panjang juga sebetulnya ini. Momen ketemu dengan kawan-kawan Polhut ya saya ya dasar saya mungkin sampai ke hasil Teo ini ya mungkin dasar saya juga sama jaga warna dulu ya, kalau saya dulu pendidikannya jaga warna. Jadi kalau kawan-kawan senior lain yang Polsus ya sama sampai ya dinamis bergerak ya adanya namanya Polhut ya jiwa saya masih jiwa Polhut yang terkait perlindungan dan pengamanan hidup paham. Itunya mohon jangan ragu, walaupun ada kita mau ngopi bareng, ngopi paten bareng di mana ambil membahas kerjaan tapi non-normal yang monggo itu biasanya lebih mengenal.
ya ajak dia WA, nah gitu kan, kita ngopi di sini, insya Allah kalau nggak ada kesibukan, ayo kita merapat. Biasanya ya lebih mengenal daripada formal seperti ini, ngantuk ataupun apa. Kalau sambil ngopi, ngerokok gitu kan, ya enak lah gitu kan. Kalau informal nanti ada yang masukan positif mungkin yang perlu direalisasikan dalam kegiatan. Mungkin itu Pak Abu yang tidak banyak mau, maaf ya kawan-kawan gitu kan, bukan ngelantur lah, tetap merefresh itu fungsi kawan-kawan. Kawan-kawan satu kesatuan Kohut Taman Sonawai Kaban tidak terpecah, gitu kan. Penugasan di resort seksi itu berkaitan dengan kebutuhan organisasi, itu kan. Peran Kasat Kohut jadi ada kaur ribut dalam pembinaan, kaur kepegawaian, gitu kan. Kasat Kohut ya itu dalam pembinaan yang mungkin tadi ada kepala seksi, kebetulan para kepala seksi juga ya mantan Kohut, itu kan jiwanya masih ada kepohutannya, gitu ya. Oke, tetap semangat kawan-kawan. Insyaallah Kohut jaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.